Halo, selamat siang teman-teman. Ready for war ya siang ini. Ready to war. Tapi sepertinya kita tidak ditemani seorang pendekar ya. Saya info dulu karena yang bersangkutan perlu mobilitas tinggi untuk hari ini eh berkelana. Ya, pendekar sedang berkelana. Berkelana menyelesaikan urusan yang kemarin-kemarin teman-teman, masih berkaitan dengan urusan yang kemarin, urusan pengkhianatan. Oke, kita langsung fokus saja ke market ya, walaupun tidak ditemani pendekar tapi hari ini saya ditemani seorang profesor. Nah, kita akan langsung review market XAU USD. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau request diperbolehkan juga ya. Seandainya belum ada peluang ya kita bisa cek kondisi pair lainnya seperti apa ya. Hmm. Harga kembali naik lagi ya teman-teman ya, kembali naik lagi. Setelah kemarin sempat drop, nah, jadi setengah hari drop, malamnya sampai ganti hari ini mengalami kenaikan. Nah, kemarin kita sempat beberapa kali SL ya di bawah sini, cuman recovery-nya ya dapat momen kenaikannya ini. Terus yang ini kita berburu peluang lagi, ya berburu peluang lagi dan kalau lihat kondisi ini ya, kalau lihat kondisi ini sebenarnya harga kuat naik nih. Kalau kita sell ini, tapi jarak SL-nya cukup jauh ya. Jarak stop loss-nya jauh nih kalau mau mau pakai ini acuannya. Ini sebenarnya bisa jadi peluang juga teman-teman. Cuman jarak stop loss-nya yang cukup jauh ya. Karena ini harga sudah ini, nah ini sudah naik, sudah terlanjur naik pagi ini, siang ini kok pagi ini, nih sudah terlanjur naik dia. Better kalau dari saya, ya kalau dari saya better tunggu harga ini koreksi dulu. Jadi kita manfaatkan momen kenaikannya. Ya karena ini sudah mulai balik uptrend lagi. Dari struktur harga juga mulai balik uptrend lagi dia. Ya, sempat koreksi tapi udah mulai, ya ini kan up. Nah, dia koreksi, ini mulai up lagi. Jadi tunggu dia koreksi dulu, bisa manfaatkan peluang buy nanti. Dengan stop loss yang lebih pendek pastinya, dan take profitnya bisa cukup panjang. Kalau baru mau masuk sekarang telat teman-teman. Ya telatnya ini pertimbangannya tadi stop loss-nya ya, SL-nya atau stop loss-nya itu hampir 1.000 poin. Sementara kita menghindari juga adanya kemungkinan harga ini akan koreksi dulu. Jadi jangan dipaksakan dulu lah untuk ini. Nih, di M1 pun kita bisa lihat harga masih naik 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 kuat naik ya. Masih kuat naik. Ada sedikit candle bearish naik lagi. Satu candle bearish naik lagi. Ini masih strong naik dia. Mending tunggu koreksi dulu baru nanti kita ambil buy. Mau tunggu ke sini juga bisa. Nih koreksinya. Bisa ke trendline ini atau kita tunggu ini, tunggu apa? Ke area Fibo. Kita tarik aja ini. Bisa ke M5 ya. Bisa ke M5, bisa ke M5 ini saya hapus saja biar nggak terlalu banyak garis. Nah, jadi kalau masuk area ini ya nanti ya, kita bisa prepare. Gambarannya di sini.
Ya, dan untuk menilai ini apakah masih kuat naik apa enggak ya, ini supportnya di 3857,50 ini penting. Ya, poin 49 atau poin 50 ini penting. Penting untuk dijadikan acuan ya. Selama itu tidak di breakout, ya berarti kuat naik. Contohnya di mana ya? Dari sini ke sini pun yang terjadi demikian. Ya, level-levelnya naik, naik terus, naik terus. Ya, di sini sempat ada karena satu kenaikan signifikan ya. Ini kemarin juga dampak dari high impact news. Sempat ada koreksi dalam juga, habis itu naik-naik lagi dia. Nah, semakin naik sampai di sini ada koreksi. Ini mulai naik lagi. Ya, kalau dari saya peluang scalping seperti itu sih. Tinggal tunggu ke sini dulu, ke area warna biru ini. Di harga 3862,50 lah, 3862,50. Mungkin dari saya seperti itu. Ini jangan terburu-buru dulu, masih wait and see. Kita mau tengok pair lainnya nggak? Kalau mau cek kondisi di pair lainnya boleh request ya. Request aja nanti boleh, boleh ya sambil tunggu XAU nih. GU, GU mau dari Prof Anton mungkin GU peluang sell ada nggak? Ya di kondisi kayak gini jangan sell dulu lah. Ya kalau saya tidak rekomendasi sell di kondisi seperti ini. Ya tidak rekomendasi sell kalau saya ya. Karena kita bisa lihat hari ini baru aja ini kan jadi all time high yang baru lagi. Lebih tinggi lagi, bentuk high yang baru lagi. Ini kalau kita mau sell sementara tren juga ini masih kuat naik, ini mulai naik lagi. Nah, alasannya apa? Alasannya untuk sell, bahkan untuk scalping pun ya. Bahkan untuk scalping sekalipun, ya kemungkinan turun-turun pendek, habis gitu naik lagi. Better, better kalau saya tetap follow trend. Ya karena tren pendeknya pun untuk sell, tren pendeknya ini udah mulai berakhir, dia mulai naik lagi nih. Nah, ini malah udah masuk area biru ya. Prepare untuk buy saya. Saya prepare untuk buy, saya coba tarik Fibo sekali lagi. Ini udah masuk 50. Jadi saya akan ambil ya teman-teman ya. 0,03 dulu. Saya akan ambil eh, level SO-nya saya jaga di bawah ini. Kok nggak bisa deh. Level SO-nya saya jaga di bawah. Bentar, di karton. Level SO saya jaga di bawah level 3857,50. Ini jadi acuan batasan resikonya. Bagusnya ya dikasih toleransi dikit ke bawah. 50 sampai 100 poin ya. Jadi jaraknya kurang lebih 700 poin ini untuk SL-nya. Nih, pakai acuan ini. Jadi SL-nya di 3856 poin 63. Itu untuk SL. Seandainya ini masih turun lagi, saya akan tambah nanti. Tapi kalau ternyata langsung naik, ya udah, saya nggak tambah posisi dulu. Jadi menikmati peluang dengan 0,03 lot, modal 500 ya, 500 ribu ya. 500 ribu, kalau nggak ada IDR USD-nya juga 500 ribu apa? 500 ribu rupiah. Nah, target terdekat 1 banding 1 ini sangat realistis. Karena targetnya kalau memang kuat naik ya targetnya di hike sebelumnya tidak jauh-jauh di hike sebelumnya lebih dikit. Ya, di hike sebelumnya lebih dikit, jadi targetnya masih cukup bagus juga nih. Kita taruh TP di sini oke lah. Nih ya.
Ya, kalau dari saya mungkin seperti ini, teman-teman. SL-nya ini di 3856,63 ya. Acuannya gini. Kan saya ngambil buy. Kalau ngambil buy kan pinginnya harga naik. Jadi saya mau membatasi juga transaksinya. Kapan transaksi ini kita bisa bilang, oh ini gagal nih, nggak berhasil naik. Nah, saya pakai acuan ini. Oh, benar. Pakai acuan Sini, Nak. harga Ini lu. Pak Winar lagi di depan ini. Nah, Ya, pakai acuan harga lu sebelumnya. Nah, SL-nya karena kondisi-kondisi scalping ya, biar nggak kecium SL dulu baru naik, SL-nya saya kasih toleransi di bawahnya dikit. Kasih jarak 50 sampai 100 poin. Nah, jadinya ini di 3856,63. Yang garis paling bawah ini indikator SO. Mungkin indikatornya saya coba ganti warna bisa nggak ya? Biar garisnya mungkin nggak bertabrakan sama, atau garisnya aja yang saya rubah jadi biru aja deh. Nah, garis biru ini acuan batasan resikonya atau SL-nya. Atau kalau teman-teman full margin seperti saya, ya di sini ya SO-nya pakai indikator SO ini bisa ya, SO-nya dijaga di stop out-nya dijaga di bawah level ini aja. Di bawah level 3857. Ya, gitu. Ini saldonya 500.000, lotnya 0,03. Hmm, oke, mungkin seperti itu dulu nih sambil tunggu transaksi berlangsung ya. Mungkin boleh masih satu layer ya, masih satu layer dulu karena masih di situ-situ aja. Rencananya kalau kalau memang turun nih, kalau memang turun, saya ada plan untuk tambah lagi. Ya, saya ada plan untuk tambah posisi lagi. Karena saya perlu jaga sebenarnya satu layer, dua layer, tiga layer itu tergantung lot kita juga kan. Kalau saya opennya 0,01 bisa bisa aja nih saya buat jadi tiga layer gitu. Cuman biar teman-teman juga lihatnya nggak bingung, saya eh, maksimalkan di satu transaksi ini. Ya, satu transaksi. Ya, jadi nggak melulu soal layer ya. Tadi pagi juga sempat ada ini peluang sell karena double bottom ya. Sorry, double top maksudnya. Tadi itu yang di mana ya? Saya agak lupa. Oh, yang di sini, yang di sini. Saya ada ambil di sini. Double topnya ini ambil pendek. Ya satu layer aja. Tapi lotnya 0,05. Ya, sekali TP kan 50% lebih nih. Karena modal 500 ya. Modal 500 ini ya hampir hampir 50%, sorry. Kalau 500.000 50% itu 250. Ini 220 kena TP. Jadi ngambil penurunannya tadi. Nih. Seandainya kita bisa dapat acuan atau punya acuan SL lebih pendek ya, ya ini tambah lagi lotnya nggak masalah. Karena ini kan baru baru naik turun di sini. Jadi saya nggak mau terburu-buru. Biar nggak kena gocek lagi teman-teman. Gitu ya. Ya itu dari saya mungkin seperti itu dulu. OTW 100.000 lumayan. Baru OTW semoga capai 100.000 dulu. Sudah 100.000.
Ini saya kena serangan ini teman-teman. Serangan virus. Badan saya agak nggak enak ya, meriang-meriang. Dari kemarin nih udah feeling kemarin malam. After kemarin malam agak gatel, udah minumnya udah jahe hangat. Ini tadi pagi udah tenggorokan kering mulai nih agak agak batuk-batuk ya. Ya semoga nggak sampai drop. TP di berapa? Oh ini nih TP-nya saya kasih garis ya. Acuan TP-nya di 387066. Ini teman-teman bisa lihat. 3870. 66 65 oke lah. Nih. Ayo naik naik. Jangan malu-malu. Harusnya masih kuat sampai kena TP teman-teman. Nah, kita sambil pantau dulu aja. Ini juga masih kuat naik. Nah, seandainya ini di breakout, malah saya plan tambah posisi malah oke. Kalau di breakout dengan satu kekuatan naik yang cukup kuat ya. Nih, di level high sebelumnya 3869. 3869,74 nih. Ini kalau di breakout, ya satu dua candle lagi breakout, saya mau tambah posisi. Malah TP-nya saya extend sampai sini sekalian. Atau coba ya 1618-nya ya di area inilah kita bisa TP. Nah, minimal minimal di sini. Kita pasang buy stop dulu yang juga nggak masalah teman-teman. 0,03 buy stop nih. Ini juga oke. Tapi lihat momentum ya. Kalau misalkan ini sampai 3-4 candlestick dia belum berhasil breakout, harga high ini ya better tidak tambah posisi. Tapi kalau satu candle ini bahkan cuman satu sampai dua candle berikutnya ini udah berhasil breakout, nah ini berarti momen naiknya masih kuat. Sudah separuh jalan ya, sudah separuh jalan. Ini teman-teman kalau mau no risk, ini sudah bisa ya. Saya akan pasang SL plus, SL-nya saya pendekin aja di sini. Nih, jadi SL-nya itu ditaruh di atas harga open. Ini tradingnya sudah no risk, sudah no risk. Opsinya itu hanya TP dengan nominal yang cukup besar atau TP dengan nominal kecil. Tidak ada lagi loss. Karena saya sudah SL plus ya, tidak ada lagi loss. Sebelum naik, 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 naik. Hmm. Nih, nungguin marketnya juga cukup tenang nih. Mungkin sambil bahas pair lainnya dulu oke lah Boleh, dari boleh. Prof Anton. Ini nanti ini kan 5 menit ya 10 menit lagi kita coba tengok teman-teman. Karena kalau 10 menit belum kena buy stop, kalau 10 menit belum kena buy stop, saya akan hapus buy stopnya. Tapi kalau under 10 menit dia kena, berarti kuat naik kan? Nah, itu ya udah tereksekusi buy stopnya. Saya tambah posisi. Gitu aja ya. Sistem scalping. Ya sambil sambil tengok-tengok. Bisa dual screen sih. Nggak
Kayaknya bisa ya. Aku kok nggak lihat ada screenku gitu loh. Coba, emangnya bisa? Ini yang keluar dua teman-teman. Ya, teman-teman. Coba ini yang keluar secara screen-nya berapa? Satu atau dua, teman-teman? Kan ini ada punya Panglima, ada punya saya nih. Iya, karena di tempat saya cuma satu. Yang muncul di Ada dua, tempatnya Bos. Panglima ini cuma satu. Maksudnya jadi nggak bisa ikutan pantau gitu loh. Loh, cuma satu. Pas satu ya? Kamu udah setting Panglima? Dan nih, Mungkin Udah ya? lewat HP satu. ya yang lewat HP cuma satu kan. Oh, cuma satu ya? Nah, Karena semalam Lewat HP, eh, lewat HP bisa dua bos ya. Di tab dulu di atas. Nah, nah itu. itu. oh Jadi kayak pilih opsi gitu kan. ya opsi. Semalam waktu Ya betul, ada opsi. share, sama-sama nge-share saya bisa pilih itu semalam gitu. Gantian aja. Oke, ya udah. Nanti berarti saya dan Panglima ini gantian aja teman-teman ya. Lalu Gitu. pantau. Oke, tadi ada yang request di ini ya di GBP USD. Nah, sebelum ke sana ini saya mau review dulu sekilas tentang ini ya DXY atau indeks dolarnya teman-teman. Saya perlu mereview ini karena cukup menarik ya. Tadi di grup sudah sempat dibahas. Kalau siang ini US government sudah resmi shutdown teman-teman. Ya dampaknya saya nggak tahu, tapi kalau lihat data tadi udah sempat kirim juga data berupa gambar ya. Ada yang pendek cuma 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang 10 hari, yang terlama 35 hari. Menurut saya singkat sih, dampaknya nggak yang terlalu masif menurut saya. Ya ini teman-teman yang belum paham US government shutdown, jadi singkatnya gini, saya pakai cerita aja ya. Saya usahakan ringkas dan mudah dipahami. Jadi setiap tahun di Amerika, ya nanti kalau saya ada kekeliruan juga boleh teman kalau mau koreksi. Setiap tahun itu ada diskusi untuk penyusunan terkait budget atau anggaran ya untuk pemerintahan Amerika. Jadi diskusi ini akan melibatkan presiden beserta staf-stafnya atau kalau sekarang kan disebutnya sebagai Trump administration. Kalau Biden ya berarti kemarin Biden administration. Nah, mereka ini mengajukan anggaran yang mana dibahas di dalam Kongres. Nah, Kongres ini berisikan Senat dan juga DPR. Nah, di Indonesia namanya DPR, kalau di Amerika namanya House of Representative. Nah, yang mana kebetulan untuk tahun ini hmm, Senatnya ini berisikan Partai Demokrat, kalau yang DPR-nya ini dari Republik. Ya, kalau nggak salah seperti itu atau kebalik ya. Tapi saya seperti itu sih. Yang mana ya, yang salah satu ini dikuasai penuh sama si Trump karena kan kemarin secara pemilihan presiden di Amerika kan memang kubunya Trump ini hampir menguasai berbagai elemen pemerintahan di Amerika. Nah intinya lagi alot lah, lagi alot. Nah karena budget yang diusulkan ini belum disetujui oleh Kongres sampai tanggal 30 September dini hari tadi, ya berarti dini hari tadi benar ya. Nah itu ya udah, ujungnya apa? Ujungnya pemerintahan Amerika sebagian ya itu dinonaktifkan. Nah, itu jadi singkatnya seperti itu, teman-teman. Dan sebenarnya ini kemarin juga sempat saya spill di momen kita live trade ya. Di live trade siang dan juga di live trade malam pun saya sempat menyinggung soal ini. Dampaknya ke ini, ke indeks dolar yang ada di layar teman-teman, ya praktis ini dolar akan melemah, tapi melemahnya menurut saya sesaat ya. Ya, kalau ada faktor pendukung yang lain, ya tentu bisa melemah lebih jauh lagi. Nah, cuman untuk saat ini menurut saya melihatnya ini masih berpotensi untuk turun, apalagi dia bergerak rapi di dalam channel ya, ini secara teknikal. Nah, ini channel, dia naik turunnya di sini. Nah, ini menurut saya ini bisa berpotensi, ini sideways, turun, naik, berpotensi untuk turun lebih dalam. Ya, kecuali kalau memang nanti dia tertahan, misalkan di sini dia ada tanda-tanda mau naik lagi, ya secara teknikal saya akan menyampaikan, oh dolarnya berpotensi menguat. Sekalipun, ya kapan waktu kita sudah sempat bahas, potensi cut rate dan lain sebagainya, yaitu seharusnya secara teori ya teman-teman ya, secara teori ini melemahkan dolar. Nah, itulah market.
Sesuatu yang sudah bisa kita analisa sejak awal karena satu dan lain hal ya, ya bisa juga berbalik ya atau berubah di tengah perjalanannya. Tugas kita sederhana aja sebenarnya, cukup fokus saja, fokus terhadap data-data atau sentimen yang kalau kita bicara fundamental ya, data-data ekonomi, sentimen, rumor, berita, ya apa yang sedang diperbincangkan, ya itu yang akan menggerakkan market. Karena sampai sekarang saya melihatnya ya ini penggerak market utama. Nah, dolar kita bisa pantau ini masih berpotensi melemah paling nggak sampai beberapa hari ke depan. Sehingga di pair mayor, seperti tadi ada request di GBP USD, nah ini saya melihatnya dia bisa bergerak menguat. Ya, menguatnya terbatas karena kalau kita perhatikan di time frame daily, ini dia masih dalam kondisi non trending ya, atau ranging atau sideways. Nah, dia bergeraknya di range ini. Nah, ini kan non trending, teman. Kita mau bilang uptrend juga enggak, mau bilang downtrend pun juga enggak gitu. Nah, kita tandai dulu. Nah, mungkin dari sini sampai sini. Ini range sideways-nya. Ini kita anggap sebagai ini ya, false breakout ya. Jadi untuk GBP USD, kalau dolarnya nanti memang berangsur-angsur melemah, saya melihat dia masih ada kemungkinan untuk naik sampai ke level 1,35800 sekian teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ada transaksi buy di GU bisa di hold dulu, tentu dengan batasan resiko. Kalau pakai SL ya, saya melihat SL-nya di sini ya 1,331 sekian, ini sebagai level stop loss yang cukup oke menurut saya karena kondisinya sedang ranging. Kalau belum entry, ya kita perlu analisa di time frame yang lebih kecil dulu karena ini daily teman-teman. Di daily kita lihatnya sideways, tapi kalau di time frame yang lebih kecil, kita baru bisa menilai tren yang sedang berlangsung setidaknya hari ini atau beberapa hari terakhir. Nah, ini kalau kita menilai dari kemarin hari Senin, pergerakan GBP USD ini cenderung bergerak turun sebetulnya, tetapi mulai kemarin dan hari ini mulai menandakan adanya potensi dia bergerak naik, teman-teman. Ya, cuman kalau di time frame H4 ya, saya sendiri belum melihat adanya peluang cukup bagus. Kalau mau memaksakan juga terlalu risky ya atau tricky. Kalau teman-teman memang ini ya sudah ada posisi untuk intraday ya bisa tempatkan SL di 13318 ini atau ya ini di sini 13400 karena ini juga ada pergerakan sideways ya, sideways-nya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ya, ini yang saya lihat di time frame H4, teman-teman. Nah, kalau di H1, ini lebih kelihatan lagi di H1. Nah, dia sideways seperti ini. Nah, ini sudah ada tanda-tanda dia mau breakout sideways-nya ya di bagian atas ini. Sudah mulai mau tembus apa namanya resisten sideways-nya. Nah, ini saya tanya balik nih, teman-teman tadi yang request di GU, ini memang sedang mencari peluang atau sudah ada posisi? Nah, barangkali kita bisa cerita-cerita, teman-teman. Sama ini dari username DD XGU USD itu setahu saya nggak ada. Coba kita cari ya XGU USD. Nggak ada, adanya XAU. Kalau XAU ya itu gold atau XAG mungkin maksudnya. XAG USD ada silver. Nah, ini silver. Nah, mohon nanti di ini ya diperjelas dulu ya teman-teman ya. Kalau XGU nggak ada. Oh XAG. Oke. Ini Panglima ada yang bertanya untuk goldnya sudah 10 menit berlalu. Ya, Eh, mau dihapus buy stopnya atau gimana? Ini nanti kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita switch dulu ke Panglima ya. better dihapus sih. Oh, betul. Better dihapus. Better dihapus aja teman-teman. Mungkin saya share screen bentar ya. Share screen bentar. Dia masih masih dia malah sideways nih. Dia malah sideways ya. Kenapa saya bilang sideways ini? Karena nih bentar.
Ini di M1 ya. Di M1 kalau kita ke M5 seperti ini. Nah, ini. Dia kuat naik seperti ini, ada koreksi, naik lagi. Nggak sampai ke high sebelumnya, dia udah ada penurunan seperti ini. Dan masih tertahan di sini. Ya, semoga aja membentuk membentuk penan kecil ini, bullish penan. Ya, semoga aja membentuk bullish penan di sini. Ya. Ini juga fungsinya SL Plus ya, karena ketika tren-tren kecil ini berganti tren, ya seolah kuat naik, terus ternyata dia ganti tren ke down dulu untuk entah untuk koreksi atau memang membentuk pola lainnya lagi, ya ini kita terhindar dari resiko. Ya, saya akan tetap hold seperti ini. Cuman ini buy stopnya dihapus dulu aja, buy stopnya di delete dulu aja. Ya, kita fokusnya ke transaksi awal tadi. Ya mungkin seperti itu update dari saya sambil Prof. Anton mungkin mau lanjut. Ya. Nah, ketemu lagi. Nah, update sekalian, saya kena SL Plus barusan teman-teman. Dan belum ada entry lagi ya? Ya, belum ada entry lagi. Kita bisa coba review market lainnya dulu. Saya kena SL Plus ya. Oke. Oke, oke. Saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi untuk GU saya kira udah clear teman-teman ya. Saya belum ada ambil peluang juga di GU ini, dia masih di kondisi serius seperti ini. Selanjutnya tadi ada yang request di XAG ya. Ini jarang-jarang ya ada yang request di silver. Bolehlah kita bahas ya silver ya. Oh, tapi ada bekas coret-coretnya nih. Berarti sudah ada yang pernah request tapi lama banget di Januari 2025. Oke, XAG atau silver dia pergerakannya sama kuat naiknya ya, kayak gold. Jadi dua apa namanya dua instrumen sama-sama komoditas tapi beda beda pair ya. Yang satunya gold, satunya silver. Dia sama-sama naik. Jadi memang pergerakan antara gold dan silver ini mirip-mirip. Secara teknikal di daily kita bisa perhatikan kalau kenaikannya ini masih kuat ya. Kita coba identifikasi dulu swing-swingnya ya. Kalau swing low pertama ini, kedua ini bisa jadi swing low kecil. Nah, kita bisa menandai ini satu gerakan, ini satu koreksi kecil, dan sampai sekarang ini belum ada koreksi yang berarti di silver, teman-teman. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita gunakan tools favorit kita untuk melihat sejauh mana dia akan bergerak naik. Nah, biasanya kalau di daily-nya kayak gini, saya akan coba pakai weekly-nya dulu, teman-teman. Nah, ini weekly-nya pun juga ternyata uptrend-nya strong ya. Ini berapa minggu ini dia bergerak naik. Ini kalau kita hitung dari yang candle merah ini, sampai sekarang ya berarti sudah 9 minggu. Wow, 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Atau 63 hari di sini. Nah, dia bergerak dalam kondisi strong uptrend, strong bullish. Saya akan gunakan ini ya, high ini, ke low ini. Nah, ini dari penggunaan Fibo berdasarkan acuan high ini dan low ini, kita bisa mendapati kalau bahkan level 2618 pun sudah ditembus, teman-teman. Sehingga ini menandakan kalau harga akan melaju ke pemberhentian berikutnya, yaitu di level 3618. Atau kalau kita bicara harga, ya di harga 50,9 ya. 50,9 bisa ke situ. Nah, sekarang kalau kita udah tahu di weekly-nya kayak gitu, kita tinggal cari momen aja di time frame kecil-kecilnya untuk mencari momen entry buy. Nah, ini bahkan baru aja ya, ini baru banget nih dia bikin ATH untuk XAG. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah dia akan koreksi dulu atau setelah ini lanjut naik. Kalaupun kita berasumsi ya, kita bicara asumsi dulu karena eh,
high sebelumnya ini sudah ditembus ya, meskipun ini ditutupnya tuh di bawah high sebelumnya. Nah, kita bisa mempertimbangkan atau menilai kalau level 1618 dan 2618 ini sebagai target berikutnya. Ya, kalau dia habis ini langsung naik, langsung ngegas gitu. Kalau mau buy sekarang sebetulnya ini kita buy-nya buy di pucuk, tapi tetap bisa dilakukan dengan catatan penempatan resikonya atau stop loss-nya kita pendek aja. Nah, di sini ya di level 45,7 sekian teman-teman. Ya, atau berjarak sekitar berapa ini? 12.500 poin. Wah, ternyata jaraknya cukup jauh ya. Nah, mungkin kita coba perkecil time frame aja. Saya langsung lompat ke M30. Cuman acuan penempatan swing low-nya ini belum pasti, belum ada. Di M15 pun juga ya paling ini bisa menjadi acuan low, ini low, ini low. Ya simpelnya kalau kalau kita pecah sampai M5 penempatan stop loss ini kita rasa masih terlalu jauh ya kesimpulannya kita wait and see dulu teman-teman. Ya jangan terburu-buru untuk entry. Cuman yang bisa saya sampaikan untuk XAG USD atau apa namanya nih silver ini masih berpotensi untuk lanjut naik. Dia akan ngikutin gold. Ya cuman momennya kita nunggu momen dulu nih. Nah, mungkin bisa nunggu dia koreksi dulu. Ya ini kan dia naik, ini ada tanda-tanda koreksi. Kita tunggu dia selesai koreksi sekalian. Nah, baru kalau mau ngikut buy kita baru bisa entry. Nah, PO Visa seperti itu teman-teman. Nah, coba saya gambar ini juga ya, gambar trend line. Ya, mungkin ini bisa menjadi acuan juga ya. Kalau nanti dia turun menuju ke trend line ini, nah ini kita akan coba pertimbangan. Karena asumsi saya kalau dia turun ke sini, dan kita gunakan Fibo dari sini ke sini, ini nanti akan kena di area-area ini, area Fibonacci. 50, 618 mungkin. Nah, coba ya. Nah, kan dia masuk ke area 618 Fibo. Nah, itu pandangan saya untuk XAG, jadi siang hari ini prefer wait and see dulu, teman-teman. Ya, singkat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Untuk XAG dulu sebelum kita lanjut ke instrumen berikutnya. Ini ada yang request di US 100 atau Nasdaq. Untuk goldnya ini masih di situ aja ya, belum ada ini teman-teman. Tanda-tanda dia akan lanjut naik. Kalau turun pun juga belum ada. Ini eh, POV saya ya. Coba kita intip dulu deh sebentar ya goldnya. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Tanggal 1, ini tanggal 30. Wah, ini saya sampai catatan ATH-nya terlalu banyak nih. Saya hapus saja biar gak bingung. Nah ini malah nanti kalau dia nggak berhasil lanjut naik, terus dia turun. Nah ini jadi pola bagus teman-teman. Nah ini bisa turun. Ya cuman sabar dulu ya, kita nggak bisa apa namanya terburu-buru untuk menilai seperti ini. Apalagi range-nya itu menurut saya cukup jauh ya. Low-nya ini kan di kisaran 3.800, 3.790-an. Nah, sekarang di 3863. Kalau mau turun ke sini ya butuh 6.000 poin. Ya memang sekarang di kondisi saat ini 5.000 poin, 6.000 poin itu bukan angka yang susah untuk gold. Menurut saya akan sangat mudah gold bergerak harian ya sampai 6.000 poin, 10.000 poin itu untuk kondisi saat ini masih sangat mungkin ya karena sangat volatile untuk goldnya teman-teman. Cuman saya pribadi masih memandang kalau gold ini dia masih akan lanjut naik. Jadi kemarin yang bertanya 4.000 tuh bisa atau enggak ya versi pandangan saya secara fundamental melihat kondisi market saat ini itu masih sangat memungkinkan sampai ke 4.000, level 4.000. Sebelum ke Nasdaq, ini ada yang bertanya tadi dari Bos Harjo ya. Prof, apakah Chinese Golden Week berpengaruh terhadap volatilitas gold? Yang pertama gini, istilah Chinese Golden Week ini saya belum pernah dengar. Week itu apakah week lemah atau minggu? WEEK. Ini
Coba nanti bisa tolong dikonfirmasi ya yang mana yang dimaksud. Yang pasti yang kedua gini yang saya lihat, kalau China beli gold dalam jumlah banyak, ya itu memang benar karena saya pernah nge-share ke teman-teman semua laporan dari Deutsche Bank itu mereka melakukan penelitian atau riset kalau China itu memang dia memburu gold atau beli gold dalam jumlah banyak selain India. Nah, ini yang berpengaruh ke harga gold di futures market. Yang mana harga di oh bener ya, week ya. Ya kalau week itu saya potong dulu ya. Kalau kalau masalah week Chinese Golden Week itu tetap ada dampaknya. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan itu yang beli siapa dulu. Karena konteks yang saya bicarakan adalah yang beli itu adalah Bank Sentral China ya atau institusi besar di Cina. Kalau yang beli itu masih eh, tarafnya itu kayak personal atau individu dan untuk perhiasan ini menurut saya nggak akan banyak ngaruh ke market gold yang sekarang kita lihat ya karena ada datanya untuk pembelian emas yang ditujukan buat dipakai sebagai perhiasan itu datanya turun, volumenya turun. Beda halnya dengan pembelian emas yang digunakan sebagai cadangan negara. Ada datanya, mungkin nanti di grup lah. Karena saya pernah nge-share ini, teman-teman. Saya pernah share ini, saya pernah lihat ini ya, laporan dari Deutsche Bank, ada tulisan artikel gitu. Nah, itu ada grafiknya kelihatan. Nah, jadi kalau kalau konteksnya kita bicara Chinese Golden Week, eh, ini bulan apa? Oktober ya. Kalau Cynthia, apa namanya, Imlek kan itu masih Februari ya biasanya ya, tanggal 5 ya. Iya. Nah, memang memang berhubungan sih, berhubungan. Biasanya menjelang akhir tahun, menjelang Februari itu eh, masyarakat di Tiongkok sana ya, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, India itu India mungkin sebagian sih. Itu memburu emas memang. Tapi kan emasnya lebih banyak ke ini, ke perhiasan, bukan bukan sebagai apa namanya cadangan negara. Nah, ini perlu dibedakan. Oh, Golden Week-nya mulai 1 Oktober, betul betul. Nah, kembali ya. Jadi menurut saya kita harus bisa memfilter atau memilah juga. Selama yang mengakumulasi goldnya ini adalah dari pemerintah, menurut saya ini akan berdampak langsung ke pasar emas ya. Emas futures termasuk kita yang di CFD ini pasti akan naik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga cukup mudah diterima. Oke, berikutnya nih ini dari Bos Tere nih. Prof dan Panglima mau tanya, kalau XAU di time frame M5 bisa tutup lewat dari 3868 3867 apakah kondisinya bisa dikatakan double bottom? Coba ya, saya langsung buka pakai chart saya dulu. Double 38. Oh, udah ketembus. Ini ini ambil sel cukup oke. Saya mau ambil sel. Oke, bentar. Kita gantian dulu ya ke tempatnya Panglima. Ini sebenarnya ada peluang cukup bagus teman-teman. Cuman sedikit telat ya, jadi sedikit telat ini. Targetnya di sini. Kalau mau dieksekusi ya ini SL-nya kurang lebih 500-600 poin. Ya seandainya ada kesempatan dia balik ke harga ini bisa entry sell ini. Ya kita tunggu balik ke sini. Cuman kalau udah duluan turun ya kita skip ya. Ya ini sedikit sedikit kelewatan ini tadi. Nih kalau misalkan ada ini ya ada koreksi naik dulu, ada pergerakan harga yang naik dulu ke area-area entry ini bisa bisa dijadikan peluang sell. SL-nya pendek di sini. 400 poin. Coba kita tunggu tunggu dulu ya ini ya. Ini di time frame M5. Kita coba tunggu 5 menit ini. Nah, ini sambil sambil tadi menjelaskan gold kan bisa lewat sini juga. Kalau Prof Anton kalau mau menjelaskan apa. Sama paling ini ada yang bertanya. Oke. Mm-mm. Pakai mic aja nggak apa-apa kali. Oke, boleh boleh.
ini dari Bosia nih. Update tentang NFP dong. Apakah emang nggak jadi Jumat ini? Ya, ya. NFP. Tadi ada yang bertanya soal ini ya, news hari ini. Oke, nanti nanti saya akan share. Kita akan coba review dulu ya news hari ini apa aja. Kemudian terkait NFP, saya jujur nggak bisa ngomong ya apakah jadi ada atau enggak. Sekali lagi, based on data yang sudah-sudah, tadi di grup sudah dikirimkan sama teman kita nggak pernah tahu atau kita sebenarnya itu nggak bisa mengetahui seberapa lama US government shutdown ini akan berlangsung. Bisa 1 hari berarti besok besok siang sudah aktif lagi, bisa 2 hari berarti baru Jumatnya, atau bisa seminggu. Nah, ini yang kita nggak tahu. Ya, poinnya adalah kita tetap ini aja up to date aja, dan saya akan bantu untuk ini ya, apa namanya, mengikuti beritanya. Kalau memang sampai nanti hari Jumat siang kita live trade ternyata US government-nya ini masih shutdown, ya udah berarti praktis data NFP-nya nggak bisa kita dapetin. Ya, sejauh yang saya tahu seperti itu. Nah, kapan dirilisnya? Berarti ya nanti setelah US government-nya open kembali, biasanya dari BLS itu akan ngasih statement kalau data ekonomi ini akan dirilis di tanggal berapa, jam berapa. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau kalau nanyanya update terkait NFP nanti jadi atau enggak, ya saya nggak bisa jawab, kecuali saya pindah ke Amerika, kerja di sana, di pemerintahan Amerika sana. Jadi impostor ya, bukan impostor, apa namanya, insider ya, insidernya teman-teman. Wah, nanti ini kita bisa update hari apa, Senin ya, katakanlah seperti itu ya. Semoga menjawab ya dari Bosya. Kalau untuk kemungkinan-kemungkinan apa namanya, rilisnya apakah nanti akan berdampak naik atau turun ke goldnya, eh, saya belum bisa sampaikan secara pasti, karena tadi malam pun kita bicara apa, soal job opening, datanya menurut saya oke di angka 7,23 juta, tapi faktanya kita bisa melihat market goldnya malah naik ya. Ya, ini saya nggak, kalau saya pribadi nggak kaget ya, karena memang bukan penggerak utama sebetulnya George itu. Bagian dari tenaga kerja ya, karena George kan kita ngomongin soal lapangan pekerjaan ya, dan faktanya memang masih cukup banyak lapangan pekerjaan dibuka. Ya, tapi kembali lagi market, apalagi kita bicara gold ya, yang direspon adalah sesuatu yang sifatnya itu membawa kekhawatiran, kemudian sentimen-sentimen, yaitu yang lebih menggerakkan gold sebetulnya di kondisi sekarang ini. Oke, dari Bos Restu Saputra, Panglima. Oh, ini ke Panglima. Sorry, berarti monggo nanti Panglima yang menjawab. Oh, masih mute. Oke, oke. Nih, saya ada ambil sell. Saya jaga SO-nya itu di atas level ini. 3868,39. Jadi teman-teman kalau mau ikutan ambil ya, SL-nya dikondisikan di atas level ini teman-teman. Bisa pakai 50 poin di atasnya ya. Jadi kalau 50 poin jadi 39 ya, area 39. 38, oh sorry, 38, 50 poin ya. 3868, 3869 lah, 3869. SL-nya bisa ditaruh di 3869. Ya, saya fokusnya nyari sell ini. Sell pendek aja. Untuk target kalau kita bicara satu satu banding satu ya. Kalau kita bicara 1 banding 1, ini ada di support sebelumnya. Enggak sampai support sebelumnya udah 1 banding 1.
Jadi plannya kalau memang ini ada naik dulu ya, koreksi dulu, saya akan tambah lagi. Tambah lagi 0,02 lot. Jadi total bisa sampai 0,06. Ya di area inilah. Ini bisa untuk tambah posisi lagi. Kalau turun duluan ya udah seperti tadi, dibiarin running profit, kalau sampai target ya kita cuan. Nih plan plan saya ada plan seperti ini plannya. Karena dia mau koreksi dulu, tambah posisi lagi, atau dia kalau memang langsung turun ya kita bisa nikmati profitnya. Nih, 1 banding 1-nya di sini teman-teman. TP-nya TP-nya ya kalau 1 banding 1 itu di 3858,33 atau support sebelumnya sekalian agak jauh sekali nih, hampir 1 banding 2 ya. Itu di 3855,55 lah. Itu angka cantik. 385555. 3855,55. Nih. Saya sudah sell ini kan bisa dilihat nih. Harusnya di HP itu bisa di ini, coba di kayak zoom zoom in zoom out gitu. Saya sudah ambil sell ini. Sudah ambil sell. Kondisi sekarang sih masih biru-biru ya. Biru-biru walaupun kecil nih, 20.000 lumayan. Buat makan siang lumayan nih. Biru-biru. Sepatuku biru-biru. Nah, tadi mau nambahkan apa, Prof? Atau ini ada pertanyaan. Mau tanya apakah Nasdaq dan Gold itu secara tren apakah searah, Aduh, sama, atau saling counter? Harusnya saling counter. Harusnya saling counter, betul nggak, Prof? Harusnya ya, nalarnya ya. Kita mikir gini loh. XAU USD, gold, emas, itu menjadi salah satu aset lindung nilai. Lindung nilai, maksudnya lindung nilai gimana ya? Orang-orang akan beli emas untuk melindungi nilainya, nilai apa yang mereka miliki, aset-aset mereka, ya, melindungi nilai. Nah, kapan para investor besar ini mulai membeli emas? Nah, untuk lindung nilai kapan? Ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Nah, sementara Nasdaq itu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan dan berkaitan kuat dengan ekonomi dari suatu negara. Amerika, Nasdaq Amerika, saham Amerika, perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Ini kalau nggak stabil, teman-teman, naik turunnya ekstrim atau banyak kebijakan yang tidak menguntungkan perusahaan, ya banyak investor besar investasinya bukan ke saham, karena sahamnya nggak stabil. Kemana? Ke emas, ke gold. Biar apa? Biar nilainya terlindungi. Jadi, kalau tanya secara kaitannya, harusnya tidak sejalan. Nah, garis bawahnya yang penting akan tetapi yang mempengaruhi pergerakan gold bukan hanya karena saham Amerika. Jadi nggak bisa kita tutup mata dengan kondisi lainnya. Nggak bisa kita hanya compare Nasdaq dan gold. Itu nggak cukup ya, tidak cukup. Karena saya yang di Indonesia pun nggak usah bicara kondisi di Amerika. Saya yang di Indonesia pun kalau lihat kondisi Indonesia, oh lagi nggak stabil nih, bagusnya kemana? Ke gold gitu. Jadi gold ini pengaruhnya bukan hanya dari Nasdaq atau dari Amerika aja. Bahkan kalau kita bicara Nasdaq itu hanya 100 perusahaan yang berada di Amerika. Sementara di Amerika itu ada banyak sekali perusahaan. Bahkan ada US 500 atau sebutannya apa? S&P. S&P 500. Itu 500 kumpulan saham besar di Amerika gitu. Jadi kalau patokan hanya Nasdaq terhadap gold tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk dijadikan referensi. Ya, begitu kalau dari saya. Nah, mungkin ya hal-hal seperti ini saya bisa menjawab, saya mengerti teman-teman.
Tapi sekali lagi kalau fundamental, nah yang lebih expert, yang lebih ngikuti itu Prof ya. Prof Anton mungkin bisa bantu jawab juga Prof Anton. Oke, itu jawaban itu udah tepat teman-teman ya. Secara teori atau seharusnya kalau kita bicara seharusnya atau idealnya memang seperti itu. Ya cuman sometimes ya kita harus kembali ke prinsip bahwa di market tuh semuanya mungkin terjadi. Bahkan teori-teori yang kita kuasai, oh harusnya di kondisi kayak gini tuh saham nggak menarik, larinya duit kemana ke gold. Ya bisa jadi dua-duanya naik semua, itu bisa jadi. Karena kita kalau berkaca ke time frame daily misalkan, dibanding aja kanan kiri antara US 100, tadi konteksnya kan US 100 loh, US 100 sama goldnya ya sama-sama kelihatan naik. Nah, itu masing-masing ada penggeraknya sendiri, teman-teman. Ya, penggeraknya apa contohnya? Oh, contohnya adalah eh, cut rate cycle dari the Fed. Nah, jadi karena suku bunganya diturunkan atau the Fed berencana menurunkan suku bunga, sehingga ekspektasi market ya memandangnya adalah, oh ini aliran dana ke masyarakat menjadi lebih besar. Mereka udah nggak worth it nyimpen duit di bank, di deposito atau apapun itu ya. Nah, mereka cairkan duitnya. Kemana larinya? Nah, ada dua. Ke, ya konteks sekarang ya, ke saham, karena memang performa saham-saham Amerika sedang bagus-bagusnya, terutama Nasdaq. Teman-teman perlu ingat, Nvidia, terus apa namanya, Qualcomm, terus yang produksi AI, saya jujur nggak hafal ya. AMD itu apa ya? AMD itu kalau nggak salah prosesor, tapi dia nggak secara spesifik develop soal AI. Nah, AI kan di tahun 2024, 2025 kan memang sedang ini, sedang apa gencar banget teman-teman. Perkembangannya itu luar biasa. Ya, Open AI dan segala macam, terus Meta ya. Ya itu karena memang Google juga dengan apa Google itu apa namanya? Gemini ya? Gemini. Gemini atau Gemini ya? Saya nggak tahu bacanya. Nah, itu. Jadi, ya investor menempatkan uangnya ke sana. Nah, sebagian investor lagi atau sebagian orang lagi menempatkan di mana? Di gold. Karena mereka juga tahu bahwa sekarang ketika Trump pegang tahta untuk kedua kalinya ya di Amerika, perang dagang dan perang-perang sipil lainnya ini masih belum tuntas. Nah, ini konteks yang lain, teman-teman. Kalau kita bercermin ke pergerakan terkini, kenapa kok antara eh, gold dan Nasdaq yang secara teori harusnya berlawanan, ini malah sama-sama meningkat, sama-sama naik, sama-sama bullish. Nah, penjelasan dari saya seperti itu. Ya, jadi memang kita sebagai seorang trader ini harus adaptif, harus paham konteks dan situasinya, tidak bisa menjadi orang yang saklek. Nah ini trading itu mengajarkan itu juga. Kita nggak bisa saklek terhadap satu teori aja. Ya, kita harus lihat fakta lapangan seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa apa ya, bisa mengantisipasi dan bereaksi di market dengan lebih tepat. Ya, semoga menjawab ya. Tapi pertanyaannya bagus loh, saya suka. Saya kira Panglima juga senang ya, kita bisa sering-sering seperti ini. Betul. Iya. Oke, ini ada yang minta, ini goldnya kita masih pantau berarti ya Panglima ya? Masih masih ini masih untuk saya sendiri masih pantau ini 5 menit ya, berarti 15 menit terakhir tuh. 15 sampai 20 menit terakhir baru di sini-sini aja nih. Baru naik turun di sini-sini aja. Jadi belum belum banyak tindakan yang diambil. Sabar dulu. Boleh kalau misalkan dari Prof mau ke Bitcoin dulu atau ke market lainnya kita review dulu teman-teman. Sambil ini saya bantu pantau-pantau juga kalau misalkan berhasil turun atau floating loss, nambah posisi nanti saya info lagi. Ya, ke BTC dulu. Boleh, boleh. BTC dulu. Oke, sekarang kita ke Nah, kita ke BTC dulu teman-teman ya. Kita ke BTC dulu. Update dari kemarin ya. Kemarin saya sempat sharing untuk BTC. Saya mengantisipasi dia akan turun dulu, tapi ternyata dia naik lagi. Ini box kotak abu-abu yang kemarin kita coba prepare ya. Dia akan ke sini, tapi ternyata ya ini aktualnya dia naik, tapi naiknya masih tertahan. Sekarang gimana? Biasanya ya, biasanya kalau kayak gini nih, tanda-tanda dia mau jebol dari ini, dari tren lainnya teman-teman. Nah, saya bilang biasanya karena apa ya, sudah terbiasa riset di market, mengamati pergerakan market,
Sehingga ketika melihat di H4 dia pergerakannya naik, kemudian koreksi kecil dan sekarang naik ini tanda-tanda dia mau breakout dari resisten trend lainnya. Ya cuman kita juga sekali lagi jangan terburu-buru. Kalau teman-teman mau memanfaatkan trading jangka pendeknya justru merasa melihat peluangnya bukan buy tapi spekulasi sell ya. Karena mau gimana pun dia masih di dalam trend line, dia masih di dalam ini. Nah, ini channel trend line ini. Nah, ini masih di dalam sini. Saya tetap akan menilai kalau pergerakan BTC ini lebih condong ke bearish saat ini ya. Nah, ini bisa ambil peluang sell pendek aja. Nah, sell-nya pendek aja ya. Nah, ini bisa jadi satu kondisi nanti saya akan share di grup teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi batasan resiko tipis-tipis saja. Kalau dia kena SL ya sudah, berarti memang apa namanya ini jadi informasi kalau memang BTC ini berpotensi untuk menguat lebih jauh. TP-nya juga pendek aja karena tren daily-nya dia masih cenderung uptrend. Ambil 1:2 ini udah cukup teman-teman. Ya, seperti ini. Ini kalau di time kecil akan kelihatan lebih menarik nih. Nah, seperti ini. Ya, ini sedikit pandangan dari saya. Ini bisa dibilang risknya kecil. Saya menggunakan acuan ini. Nah, ini kalau kita tarik trendline pun juga ini dia masih tertahan ya. Nah, rapi. Jadi saya kira level 115 ya, ini kita bulatkan aja. Ini bisa menjadi satu level batasan resiko. Kalau sampai dia ke situ ditembus ya udah, dia bisa naik lebih jauh. Ya, dan kita bisa lihat goldnya pun juga turun lumayan. Profit teman-teman, running profit sudah separuh perjalanan. Ya, semoga berhasil cuan ini. Mantap, mantap. Oke ya, untuk BTC ya ini kalau saya akan share habis ini teman-teman. Setelah saya bahas ini ya news hari ini tadi ada yang request kan untuk lihat news hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 1 ya newsnya nggak banyak. Ada ADP non-farm employment change dan juga ISM manufacturing PMI. Kalau saya pribadi lagi-lagi melihat dua news ini bukan news yang berkorelasi dengan konteks situasi saat ini ya karena konteks situasi saat ini lebih condong ke tenaga kerja dan juga inflasi yang mana tidak terpengaruh tidak apa namanya tidak ada di dalam ini dua hal ini ya ini ada ADP cuman ADP itu lebih ke dari swasta yang melakukan survei sehingga datanya beda dan meskipun ini berkategori high impact kalau versi saya tetap akan lebih besar lagi impactnya yang NFP ya itu pandangan saya jadi teman-teman nggak perlu risau untuk news yang nanti malam ya acuan saya ya sebetulnya yang kemarin ini ya ini dan juga nanti hari Jumat ini di sini nah ini ada NFP ini yang menurut saya penting ya cuman lagi-lagi itu ya kita nggak tahu besok Jumat tuh masih apa namanya shutdown atau enggak nih kalau masih US government shutdown ya praktis delay dulu gitu teman-teman. Ya, dari saya update-nya seperti itu ya untuk news di hari ini atau ini langsung untuk minggu ini. Nah, ada yang bertanya, Prof mau tanya, apabila Trump mengumumkan perang dagang lagi, apakah akan membuat harga emas melambung tinggi? Jawabannya kemungkinan besar ya. Ya, dengan catatan ini ya, negara mana yang diajak perang dagang? Karena ya tadi saya udah nyampein di grup. Kalau yang diajak untuk perang dagang ini adalah negara-negara superpower, contohnya China, kemudian negara-negara Uni Eropa, terus Meksiko. Meksiko kan dia penghasil, saya lupa komoditasnya tuh apa jagung, jagung itu Brazil ya. Meksiko tuh apa gitu saya lupa. Itu kalau negara-negara yang memang punya penghasil komoditas besar, yang mana itu dikonsumsi di banyak negara, ya tentu akan membuat harga emas melambung tinggi. Itu. Logikanya simpel sih, karena ketika diajak perang dagang, dinaikin tarif impornya, berarti harga barang itu akan praktis naik. Ya, nah kenaikan ini nanggung siapa? Bisa jadi konsumen, bisa jadi perusahaan yang melakukan impor tadi. Nah, tinggal larinya kedua itu, tinggal yang mana nanti yang naik. Kalau harganya naik ya berarti ya ini memicu kenaikan di gold karena inflasi udah pasti akan naik terjadi. Ya. Semoga menjawab nih, Bos Restu Saputra ya. BTC sudah clear ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait BTC?
Kalau nggak ada ya mungkin ini saya kembalikan ke Panglima Lee untuk pergerakan di goldnya dia kembali ke dekat area entry. Tapi masih kita pantau aja teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat di M5, M15 itu cenderung sideways ya Panglima ya pergerakan untuk goldnya ini. Belum ada tendensi Iya. ke apa uptrend maupun downtrendnya. M5 ya. Coba. Masih di mute. Iya, ya. Kita coba tengok ya teman-teman ya. Update-nya seperti ini. Hmm, ya ini kondisi yang memang cukup susah ini kalau di time frame kecil ya. Ini memang ada PR dia untuk breakout support ini teman-teman. Ya, untuk breakout support ini ada PR, sementara dari struktur marketnya masih kuat downtrend juga, makanya banyak banyak sideways di sini. Di sini sideways dia turun nggak jauh, naik lagi, tertahan. Ya, ini kalau kita ukur 1618-nya juga pas di sini sebenarnya. Cantik ya, cukup cantik di sini. Nih. Jadi dia drop sampai target Fibo golden ratio-nya 1618, ada pantulan naik. Ya kalau mau eh, cari aman scalping ini udah jatah TP sebenarnya, bisa di TP di 1618 ini ya. Ya. Ini sambil pantau. Berarti opsi ini udah nggak ada, dia nggak berhasil naik dulu, dia langsung turun. Masih bisa turun teman-teman. Masih kuat turun. Hampir TP. Nah, dia tertahan di sini. Tertahan di sini. Ini memang masuk area TP yang bagus sih sini. Ini area TP yang oke. Ini M5, M15, M1. M1 masih kuat turun ya. Kita sambil pantau lah. M1. Paling nggak ke next target inilah ini harusnya kena TP nih 1618. Saya akan TP nanti di area ini. Oke, berhasil turun teman-teman. Berhasil turun. Mana ini? Kok saya mau TP nggak bisa? Saya exit duluan ya. Saya exit duluan. Ini udah 50% lebih. Berhasil turun. Close all position. Nah, lumayan ngantongin 50%. Ya, tadi juga sebenarnya naiknya oke ya, lumayan ya. Kita berhasil dapat running profit ya. Cuman saya close SL plus. Yang ini berhasil TP. Ya, oke lah. Lumayan. Lumayan ya, nggak terima lumayan. Bisa recovery kemarin ya. Malamnya kan kita TP cukup panjang tuh ke sini. Nah, siang ini aja udah 100% dulu. Ini yang kemarin teman-teman. Ini profit yang kemarin ya. Terus pagi ini modal 500 sudah balik 500. Saya withdraw dulu. Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu sih. Nah, lumayan lah kita ambil dua peluang. Satu SL plus, satu TP. Ada mau ditambahkan nggak, Prof? Sambil nanti kita
lanjut lagi malam lagi, kita Iya. berburu lagi ya. Dari teman-teman ada lagi nggak? Belum nanti malam kita berburu lagi. Hari ini, siang ini cuan-cuan dulu tipis-tipis dulu. BTC itu Prof, ditungguin BTC. Ya, sudah tak Ya, sambil open boleh juga. Ya, biar kelihatan plannya. Sambil share screen kan bisa. Saya salfok sama obat batuk di belakang. Mana ya? Yang ini. Itu yang hitam-hitam ini juga obat batuk, teman-teman. Ya, itu diambil Prof. Jägermeister. Jägermeister. Tapi kita tim NS ini udah lewat masanya, teman-teman. Ya, masanya. Saya, Bos Narko dulu saya mungkin kalau standby ya, temennya itu obat batuk kayak gitu. Sekarang lebih ke ngoleksi aja. Kalau ada yang limited edition, pas kemana ada yang bagus botolnya, biasanya beli untuk disimpan aja. Itu pendekar tuh Bos Narko punya banyak itu. Barang koleksi. Saya pernah ada beli apa Macallan ya, Macallan seri apa gitu loh. Itu 3 tahun lalu belinya 6 juta. Sekarang lihat harga 12 juta. Heran saya. Ternyata beneran bisa untuk koleksi, bisa untuk ya bisa dibilang investasi kecil-kecilan lah. Naiknya itu 50% lebih, teman-teman. Padahal tinggal dipajang aja ya. Cuma dipajang aja gitu. Macallan apa gitu loh, saya agak lupa. Ya itu sedikit cerita. Ini goldnya ada pantulan balik lagi ya, untung udah TP. Kalau buy nggak dulu lah saya. Buy XAU dia masih kuat turun gini. Nah kalau mau buy, apalagi support terakhir di breakout ya. Support trendline itu kan udah mulai di breakout. Bisa jadi dia naik kecil-kecil gini, cuman koreksi dia turun lagi. Jadi saya buy nggak dulu kalau pendek-pendek ya, nggak dulu. Ya ini review terakhir mungkin. Kenapa saya nggak nge-buy? Nah, biar teman-teman dapat gambaran. Nih. Ya, kenapa nggak nge-buy? Karena ini. Kalau pendek-pendek ya, kalau teman-teman mau hold buy panjang ya, saya no comment karena memang trennya no comment dalam artian fine-fine aja nih. Dia balik turun lagi nih. Ini tuh masih kuat turun. Dan ini secara menyeluruh, teman-teman. Ini tuh seperti ini strukturnya. Sehingga ini masih sangat berpotensi untuk turun dan turun lagi. Walaupun, nah setelah satu gerakan turun cukup panjang ini, bisa jadi nih dia mulai balik naik lagi. Cuman untuk jangka pendeknya ini masih kuat turun. Ya, jangka pendeknya masih kuat turun. Kalau kita bicara tren harian bisa jadi hari ini bisa jadi akan mengalami fase-fase mirip dengan kondisi kemarin kayak gini. Ya. Karena ini uptrendnya mulai selesai, ini up, ini mulai down. Dia koreksi sekalipun ini down ternyata. Nah, makanya tadi kan nge-buy. Saya bilang pas buy, ini kalau breakout kuat naik, ternyata tidak berhasil naik. Nah, itu pentingnya SL plus. Kalau nggak di SL plus tadi kena SL. Nah, cuman kan transaksi pertama tetap profit walaupun kecil ya. Dan ternyata ini turun gitu loh. Nah, makanya tadi sell. Dan harga berhasil turun. Dan sekarang ini dari view saya ini masih kuat turun. Mending jangan dilawan trennya. Karena kita transaksi pendek-pendek ya. Scalping ya ini kita follow tren hariannya aja. Tren jangka panjangnya jadi pertimbangan juga oke. Tapi yang lebih penting adalah kondisi tren harian atau kondisi pendeknya. Yang mana ini, nah ini mulai semakin turun lagi dia. Bisa jadi nanti malam kalau udah seperti ini misalkan memang ada pola-pola kenaikan, jangka panjang mulai naik lagi, jangka pendeknya naik lagi, baru nanti kita fokus buy. Itu. Ya. Dari saya seperti itu.
Oke, oke, kita cukupkan dulu lah. Ya, teman-teman bisa fokus ke aktivitas utama. Ya, siang ini lumayan dikasih cuan ya. Nanti malam kita jumpa lagi untuk berburu cuan lagi, oke? Prof, cukup? Oke, teman-teman. Siang ini seperti itu dulu. Thank you banget sudah ditemenin sharing-sharing. Sampai jumpa nanti malam. And as trade, consistent, anytime, anywhere.